Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, kembali lagi di channel kita DNA.12 Education. Ya, hari ini kita akan membahas seri fisika SMP tentang kalor. Ya, ini adalah seri fisika SMP pada topik kalor bagian kedua. Ya, kita akan membahas beberapa soal tentang kalor. Ya, kita lihat soal yang pertama. Ubahlah 460 Joule per kilogram derajat Celcius ke bentuk kalori per gram derajat Celcius. Ulangi, ubahlah 460 Joule per kilogram derajat Celcius ke bentuk kalori per gram derajat Celcius. Nah, pada kali ini kita akan membahas dulu tentang satuan kalor ya. Nah, seperti pada video yang pertama, kalor itu mempunyai satuan joule atau juga bisa kalori ya. Jadi yang disebut dengan kalor ya, bahasa Inggrisnya adalah heat ya. Kalor ya. Lambangnya adalah Q ya, Q ya. Dia mempunyai satuan dalam joule. Dalam joule atau dalam kalori. Ya, itu satuan dari kalor. Oke. Nah, ini yang penting diketahui dulu. Nah, apa sih hubungan joule dengan kalori? Oke. Satu kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, ini dia. Ulang ya. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Atau kalau menggunakan aljabar, berarti kalau kita konversikan joule, berarti gimana? 1 kalori, ya. 1 kalori dibagi 4,2, betul ya? Berarti kita bisa dapatkan bahwa joule ini sama dengan 0,24 kalori. Gampang ya cara mengubahnya. Ini dia cara konversi. Ya, cara konversi apa? Cara konversi kalor menjadi joule atau joule menjadi kalori. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa 1 kalori 4,2 joule atau 1 joule ya, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Ya, itu dia catatannya. Nah, soal ini sangat mudah ya, soal ini sangat mudah. Kalau kita lihat di sini, dia bilang begini, 460 joule ya per kilogram derajat Celcius ya ingin diubah ke dalam kalori ya, kalori per gram derajat Celcius. Ini sangat mudah. Cara mengkonversinya bagaimana? Ya, kita konversikan dulu ya. Yang pertama yang kita konversi itu adalah joule ke kalori. Ya, yang ini. Oke, itu dia. Joule ke kalori ya, karena dia berubah. Kemudian kilogram juga berubah nih. Tuh, berubah, betul ya? Sedangkan Celciusnya tidak berubah. Ya, lihat deh. Betul ya? Celciusnya nggak berubah. Oke. Berarti sekarang yang kita ubah adalah joule ke kalori. Gimana tadi joule ke kalori? Dikali 0,24. Oke. Ya, joule ke kalori itu dikali 0,24 ya, yang ini. Kemudian kilogram ke gram berarti turun 3 langkah ya. 1000 berarti. Ya, ingat, karena kilogram ada di bawah, gram juga di bawah, maka jangan lupa posisi juga harus di bawah. Nah, itu dia. Jadi dapatnya apa? Dapatnya ini adalah kalori, ya, kalori per gram derajat Celcius. Ya, gitu ya, jadinya dapat. Nah, terus yang ini bagaimana 460? Yang 460-nya bagaimana? Ya tinggal ditaruh aja 460.
Gitu aja, tinggal di copy paste aja udah. Ya, di copy paste. Nah, gitu dia cara mengkonversinya. Jadi kalau kita kali 460 dikali 0,24 dibagi 1000. Nah, itu dia jawabnya. Jawabnya 0,1104 ya kalori per gram ya, kalori per gram derajat Celcius. Ini jawabannya. Gampang ya? Oke, ya sangat mudah ya tentang kalor ya. Sekarang kita lihat soal yang berikutnya ya. Kita belajar menjawab soal sambil memahami konsepnya. Oke, ya. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Kita perhatikan. Ya, ini dia soal yang kedua. Ya. Calculate the amount of heat needed to raise the temperature of 400 grams steel from 20 degrees Celsius to 140 degrees Celsius. The specific heat of steel is 160 joule per kilogram Celsius degrees. Oke, ini soalnya sangat mudah juga ya. Sekarang kita lihat ya informasinya apa. Hitunglah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu oleh 400 gram ya satu logam dari 20 derajat Celcius menjadi 140 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kapasitas kalor jenisnya dari logam itu adalah 460 joule per kilogram derajat Celcius. Itu bahasa Indonesianya ya. Ini soalnya sangat mudah. Oke, kita lacak dulu, kita tulis dulu diketahuinya apa. Kita tulis dulu diketahui ya, seperti biasa diketahui. Di sini dia bilang apa? 400 gram steel ya, jadi diketahui masanya berarti di sini 400 gram. Oke. Terus yang kedua, from 20 degrees Celsius to 140 degrees Celsius. Oke, jadi ada temperatur pertama, original temperaturnya adalah 20 degrees Celsius. Ya. Lalu temperatur keduanya itu adalah 140 degrees Celsius. Oke. Kemudian the specific heat-nya itu C kecil itu. Specific heat ya, bukan C besar. Ya, C kecil. 460 joule ya per kilogram derajat Celcius. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita jawab ya, Ini ya, jawab. Oke, kita jawab dulu. Oke. Ingat ya, pada sebuah logam ya, misalkan kita gambarkan sebuah logam ya. Maaf. Ya, kita gambarkan sebuah logam. Oke. Maka kita dapat informasi bahwa logam ini mempunyai yang namanya C ya. Lalu dia mempunyai di sini disebut T1 ya. Temperatur awal, dan di sini disebut dengan temperatur akhir atau T2 setelah dipanaskan ya, setelah dipanaskan. Oke. Setelah dipanaskan, nah masanya diketahui bahwa masanya logam ini sama dengan 400 gram. Ya, gitu ya, 400 gram. Ini data-datanya dia. Oke. Ingat setiap benda itu mempunyai apa namanya specific heat atau kalor jenisnya. Nah, karena ditanya Q-nya, ya kita tinggal tulis aja bahwa Q ya sama dengan M dikali C dikali delta T. Ini rumusnya dia. Ya, saya ulangi. Rumus dari kalor adalah Q sama dengan M kali C delta T, ya, MC kali delta T. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ternyata di sini ada T1, T2 nih. Nah, ini dia. Kita harus cari dulu delta T. Delta T-nya berarti 140 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius. Berarti kita dapatkan 120 derajat Celcius. Ini dia delta T. Kemudian kita cek lagi bahwa dia pakai satuan joule. Nih, joule ya. Nah, di sini juga kilogram. Ternyata masanya masih gram. Ini wajib dikonversi menjadi kilo. Jadi kita bagi 1000.
0,4 kilogram. Oke, jelas ya. Jadi kita pastikan bahwa satuan-satuan itu wajib adjustable gitu ya, sejenis gitu ya. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, Q sama dengan kita masukkan M-nya 0,4 kg, oke. Dikali C-nya 460 Joule per kilogram derajat Celcius, dikali delta T-nya adalah 120 derajat Celcius. Oke, itu ya. Nah, ini banyak kita coret ya kan, ini coret ya kan. Nah, ketemu Joule. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan Q sama dengan, kita tinggal kalikan aja 0,4 dikali 460 ya kan, dikali 120. Nah, kita dapatkan itu 22.000 ya. 080 apa? Joule ya. Joule. Ini satuannya. Nah, kalau diminta misalkan dalam kilojoule boleh nggak? Ya boleh. Ya tinggal bagi 1000 aja. Ya, berarti 22,080 kilojoule. Oke? Itu jawabannya ya, sangat mudah ya cara mengerjakan soal tentang kalor ya, gitu. Iya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ya, kita lihat soal yang ketiga. The mass of metal sphere is 300 grams. If the metal sphere needs 7,200 joules of heat to raise its temperature from 60 degrees Celsius to 85 degrees Celsius, calculate the specific heat. Oke, kita terjemahkan pertanyaannya. Sebuah logam berbentuk bola. Sphere itu bola. Masanya 300 gram. Jika metal ini, logam ini, yang berbentuk bola ini membutuhkan 7.200 joule untuk meningkatkan suhunya dari 60 sampai 85, carilah kalor jenisnya ya. Carilah the specific heat. Oke, yang ditanya ini kalor jenis yang malah disuruh cari ya. Oke, no problem. Ini soal sangat mudah. Kita lacak dulu deh, yuk. Jadi ada metal sphere. Jadi logam berbentuk bola. Anggaplah bolanya kita gambar seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi ada sebuah metal berbentuk bola. Seperti itu. Nah, diketahui ya masanya dia 300 gram. Masa 300 gram. Nah, ini diubah dulu deh sebaiknya jadi kilogram, jadi 0,3 kg ya. Kemudian, if the metal sphere needs 7,200 joule, jadi dia katanya Q-nya dia adalah 7.200 joule. Oke. Of heat to raise its temperature from 60 degrees Celsius to 85 degrees Celsius. Untuk menaikkan suhu, jadi T1-nya diketahui ini adalah 60 derajat Celcius. Lalu T2-nya diketahuinya adalah 85 derajat Celcius. Calculate the specific heat. Yang ditanya itu adalah C-nya. Oke, yang ditanya specific heat. Oke. Nah, di sini kita dapat bahwa delta T-nya ini kita bisa cari dulu ya. Delta T-nya adalah 85 degrees Celsius minus 60 degrees Celsius. Jadi kita dapat 25 derajat Celsius. Oke, delta T-nya. Oke, karena ditanya itu adalah C, kita masuk dulu rumus ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya, kita menggunakan aljabar tentunya. Q-nya 7.200, kita masukkan di sini 7.200 joule. Lalu masanya 0,3 kg. Oke. Lalu C-nya kita biarkan karena nggak tahu itu dicari. Dan delta T-nya adalah 25 derajat Celcius. Oke. Nah, kita sekarang tinggal tuliskan aja angkanya supaya nggak ribet ya. 7.200 sama dengan 0,3 dikali C dikali 25. Nah, sehingga kita peroleh di sini bahwa 7.200 dibagi ya 0,3 kali 25 berapa itu?
7,5 gitu ya, sama dengan C ya. Jadi kalau kita gunakan kalkulator 7.200 dibagi 7,5, dapatnya C-nya adalah 960 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah itu dia kalor jenis dari metal sphere ini. Gampang ya? Ya soalnya sangat mudah dan gampang untuk dikerjakan. Paham ya? Oke, kita lanjutkan deh. Kita lihat soal nomor 4. Ya, kita lihat soal nomor 4 menyelesaikan soal tentang seputar kalor. Kita lihat soal nomor 4. Oke, kita lihat soal nomor 4. Ini dia. 2 kg of block of aluminum absorbs 180 kilojoule of heat. If the specific heat of the aluminum is 900 joule per kilogram degree Celsius and the original temperature is 10 degrees Celsius, what is the final temperature of heat block? Jadi, saya terjemahkan, jadi ada sebuah balok aluminium massa 2 kg. Ya, menyerap kalor 180 kilojoule. Jika kalor jenisnya 900 dan suhu awalnya 10 derajat Celcius, carilah suhu akhirnya. What is the final temperature of the block? Jadi yang dicari itu adalah suhu akhir. Oke, seperti biasa kita data dulu. Ya, ini ceritanya, ini ada sebuah balok. Ya, ada sebuah balok. Seperti itulah kira-kira ya, baloknya. Jadi dia itu berbentuk aluminium. Ya, berbentuk aluminium. Ya, ini. Ya, ya. Jadi sebuah balok dengan aluminium berbentuk sebuah balok dari aluminium maksudnya ya. Tadi salah ngomong ya. Kita cari dulu di sini. Masanya 2 kg. Ya, masanya dia 2 kg. Oke, sini. Lalu menyerap panas 180 ya. Jadi di sini tercatat bahwa Q-nya adalah 180 kilojoule. Nah ini harus diubah dulu menjadi 180.000 joule ya. Kita dalam perhitungan wajib dalam joule bukan kilo ya. Kalau kilojoule itu final answer atau jawaban akhirnya boleh ya. Tapi dalam perhitungan wajib dalam joule. Oke, next. Nah di sini ada C-nya ya. C kalor jenisnya tercatat bahwa C-nya adalah 960 ya. 960 joule per kilogram derajat Celcius. Oke, itu jelas ya. Lalu original temperature-nya dia diketahui di sini ya. Originalnya T1-nya dia sama dengan 10 derajat Celcius ya. Yang ditanya itu adalah T2. Oke, that's final temperature. Oke. Ya, the question is very easy. We're going to solve the question ya. Ya, the formula is Q sama dengan M dikali C dikali delta T. This is the formula, right? Okay, everyone knows about this formula, I think. Okay, are you familiar about this formula? I think yes, right? Okay, now we're going to solve the question. Kita akan jawab, soal ini dengan menggunakan data-data yang ada. Sekarang Q kita coba selesaikan secara aljabar. Q-nya 180.000 ya, kita isi sebelah kiri 180.000 ya. Lalu masanya berapa tadi? 2 kg ya, masanya 2 kg. Oh ya, pastikan joule dan kilogram itu sepadan ya, sudah proporsinya udah sejalan itu. Kalau belum wajib dikonversi ya. Joule pasangannya kilogram, kalori pasangannya gram itu ya. Lalu C-nya 960, kita masukkan 960. Oke. Lalu kita hitung delta T-nya, kita biarkan. Oke, jadi 180.000 ya. Sama dengan kita kali 960 kali 2. Oke, kita dapatnya adalah 1920. Oke. 1920 dikali delta T. Oke. Sehingga kita peroleh delta T-nya adalah 180.000 dibagi 1920. Oke. Jadi 180.000 dibagi 1920. Jadi kita dapatnya delta T-nya adalah berkisar 93,75. Oke, 93,75 apa? Derajat Celcius. Nah, ini dia delta T-nya.
Oke. Jadi kita dapat delta T-nya sekitar 93,75. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya dari final temperature. Yang ditanya itu adalah T2. Oke. Nah, ingat kita jangan lupa bahwa delta T itu adalah T2 dikurang T1. Betul ya? Sama dengan 93,75. Kembali lagi aljabar. T2 nggak ada, dibiarin. T1 dimasukin. Yang ini. Ya. Dimasukin 10. Ya. Sama dengan 93,75. Oke, sehingga T2 sama dengan 93,75 ya. Ini minus 10 ke kanan ya. Berarti ditambah 10. Berarti final answer-nya temperatur airnya adalah 103,75 derajat Celcius. Nah, itu dia cara menyelesaikan soal ini. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, supaya lebih paham. Kita lihat soal yang kelima. Ya, ini dia soal yang kelima. Calculate the amount of heat needed to raise the temperature of 1.5 kg water from 30 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. Specifically, the water is 1 kilocalorie per kilogram degrees Celsius. Jadi kita diminta begini pertanyaannya nih ya, hitunglah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 1,5 kg air pada suhu 30 sampai 80 derajat Celcius. Diketahui kalau jenis airnya adalah 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Oke. Nah, kita tulis dulu diketahui apa aja. Jadi ada air di sini. Ya, dikatakan ada air ya, misalkan inilah airnya. Oke. Diketahui ya masa airnya ini adalah masanya adalah 1,5 kg. Oke. Lalu T1-nya dia bilang T1-nya itu adalah 30 derajat Celcius, lalu T2-nya diketahui sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, diketahui juga di sini bahwa C-nya kalau jenisnya adalah 1 kilo ya, kilokalori per kilogram derajat Celcius. Ini hati-hati pemakaiannya nih. Oke, yang ditanya di sini adalah Q-nya. Oke, kita jawab dulu. Nah, di sini Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya kesesuaian satuan. Oke. Di sini ada kilogram ya, di sini ada kilogram. Ini juga kilogram. Berarti di sini nyambung ya. Berarti bersesuaian dia. Jadi kita nggak perlu ubah lagi. Nah, lalu Celsius dengan Celsius juga nyambung ya. Nah, berarti kita udah boleh langsung memakai atau memasukkan data-datanya. Masanya 1,5 kg. Oke, kita masukkan aja. Lalu C-nya 1 kilokalori ya per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya berarti 30 ke 80 berarti delta T-nya 50 ya. 50 derajat Celcius. Gitu. Ini dari Celsiusnya kecoret ya. Lalu kilogram juga kecoret. Jadi dapatnya kilokalori nih. Ya, jadi dapatnya kilokalori. Q sama dengan tinggal kita kali 1,5 kali 1 ya kali 50 ya. Jadi dapatnya 75. 75 apa? Kilokalori karena yang tinggal satuannya kan cuma dia nih. Ya, jadi 75 kilokalori. Gampang ya? Ya, jadi yang paling penting adalah satuan yang dipakai harus sesuai. Ya, itu dia. Rumusnya hanya Q sama dengan MC delta T. Oke, jelas? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lihat soal berikutnya. Oke. Soal nomor 6. Ya, ini dia soal nomor 6. Calculate the amount of heat released if the temperature of 0.2 kg iron decrease from 75 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Specific heat of iron is 0.11 kilocalorie
over kilogram degree Celsius. Jadi sama seperti soal nomor 5, mirip nih ya. Kita lacak dulu ya. Jadi ada iron ya. Ada iron di sini. Iron itu besi ya. Hitunglah jumlah kalori yang dilepaskan jika suhu 0,2 kg besi diturunkan dari 75 sampai 25 derajat Celcius. Kalori jenisnya 0,11 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Ini ada lagi kilokalori, tapi jangan usah bingung ya. Jadi ada besi ya, jadi ada besi ya. Ya, ada besi ya. Masanya 0,2 kilo ya, ada besi masanya 0,2 kilo. Anggap aja dia sebuah balok ya, di sini besinya sebuah balok. Jadi dia punya masanya itu, dia katakan masanya adalah 0,2 kg. Masanya dia 0,2 kilogram. Nah, di sini ada kata rilis. Rilis itu dilepaskan, berarti terjadi penurunan suhu. Oke, di sini berarti T1-nya, di sini T2. T1-nya tercatat 75 derajat Celcius. Oke, sedangkan T2-nya 25 derajat Celcius. Jadi ada decreasing temperature. Oke. Lalu diketahui bahwa spesifik heat-nya adalah 0,11. Di sini hati-hati ya bahwa C-nya adalah 0,11 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Jadi pastikan dulu bahwa massa dalam kilogram. Oke. Udah benar ya. Lalu suhu dalam Celcius juga udah benar. Oke. Karena satuannya udah benar ya, kita langsung masuk rumus aja. Oke, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke, Q-nya ya, M-nya masukkan 0,2 kg. Lalu C-nya adalah 0,11 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Nah, delta T-nya jangan 25 kurang 75 ya. Sebaiknya 75 kurang 25 aja. Tapi kalau mau ditulis 25 kurang 75 juga boleh sih, nanti dapatnya minus. No problem ya. Ya udah, kita ikut aja. Berarti berapa? 25 derajat Celcius dikurang 75 derajat Celcius. Gitu ya, nggak masalah ya. Oke, cuma nanti dapatnya negatif. Nah, negatif itu menunjukkan dia rilis ya, rilisnya. Oke, sekarang kita coret, kilogram kecoret, Celcius kecoret semua. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa Q-nya sama dengan berapa sih? 0,2 dikali 0,11 dikali minus 50. Oke. Dapatnya kilokalori ya. Perhatikan satuannya bersisa kilokalori. Semuanya sudah hilang, sudah kecoret ya. Nah, sekarang kita tinggal kali, berarti berapa itu? 0,2 dikali 0,11 dikali 50 ya, dapatnya 1,1 ya, minus 1,1 kilokalori. Nah, apa artinya minus? Minus di sini menunjukkan rilis. Itulah arti dari minus ya. Jadi kalau ketemu minus, Q-nya berarti dia rilis ya. Ya gitu ya. Sekali lagi saya tulis di sini, jika Q-nya dapatnya positif itu berarti absorb nah, atau needed ya, needed ya. Sedangkan jika dapatnya negatif itu artinya release, dilepaskan. Gitu ya, arti tanda Q plus atau Q min pada rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Gitu artinya. Oke, jelas ya? Yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lihat soal ke-6. Ke-7 ya. Ke-7 dong. Ya, kita lihat soal yang ke-7. Ini dia soal yang ke-7. Oke. 3,900 joules of heat is needed to raise the water's temperature by 1 degrees Celsius. Calculate the mass of water. Oke. Ini soalnya sangat mudah ini. Oke, kita gambar dulu deh ya.
Ya, kan kita gambarkan ini water lah ya. Oke. Oke, masanya berapa? Oh, ditanya masa. Masanya nggak tahu ya. Oke, 3.900 joule. 3.900 joule panas diperlukan untuk menaikkan suhu air sebesar 1 derajat Celcius. Carilah masanya. Oh, berarti ini udah delta T ini. Ya. Delta T-nya sama dengan 1 derajat Celcius. Gitu. Oke, masanya nggak tahu. Tetapi di sini ada Q-nya. Ini ya, Q ya. Diketahui Q-nya adalah 3.900 joule. Oke, yang ditanya adalah mass-nya. Loh, ada yang kurang. Ini apa yang kurang? C-nya. Nah, kalau dalam soal C tidak ada, maka C itu 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Ini sudah tetapan ya. 4.200 joule per kilogram derajat Celcius itu sudah suatu tetapan air. Ya, gitu ya. Jadi kita masuk deh. Q sama dengan M dikali T dikali delta T. Nah, Q-nya 3.900 joule, ya. Masanya tidak tahu, C-nya 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya berapa tadi? 1 ya? 1 derajat Celcius. Gitu. Coret. Terus joule kecoret. Tinggal apa? Kilogram. Benar kan ya? Sisa 1 kilogram. Jadi 3.900 sama dengan 4.200 kali 1 4.200 kali M berarti 4.200 M. Sehingga kita bisa dapatkan M-nya adalah 3.900 dibagi 4.200. Ya, 3.900 dibagi 4.200 ya. Dapatnya 0,93 kilogram. Ya, ini dia jawabannya. Jadi massa airnya adalah 0,93 kilogram. Jelas ya? Gampang ya? Oke, demikian seputar kalor atau heat dalam bahasa Inggris atau panas. Pembahasan pada fisika kelas 7 pada topik kalor bagian kedua. Selamat belajar.